Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dosen Pengampu Ibu Dewi Suryani MPD. Perkenalkan, nama saya Nurma Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator dan pemateri pertama. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Muhammad Jundi Fatihin dan Muhammad Nabil Cahya Muharram. Baik, pada materi kali ini akan membahas mengenai Islam, konsep ilmu, integrasi akal dan wahyu. Materi-materi lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Materi ini sangat penting karena membahas bagaimana manusia ini memahami ilmu tidak dari sisi rasional saja, tapi juga dari sisi spiritualnya, sehingga tercipta keseimbangan berpikir dan bertindak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas pembahasan pertama, yaitu tentang konsep ilmu dan integrasi akal dan wahyu. Dalam Islam, ilmu itu bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga sarana untuk memahami kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan pandangan Barat yang cenderung memisahkan ilmu dari nilai spiritualnya. Islam memandang bahwa seluruh ilmu pada akhirnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus digunakan untuk kebaikan manusia. Nah, hal ini dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Dalam Islam, ilmu diperoleh oleh indera, akal, dan wahyu. Indera digunakan untuk mengamali realitas, sedangkan akal digunakan untuk berpikir dan menganalisis, sedangkan wahyu untuk menjadi petunjuk agar manusia ini tidak salah dalam memahami kebenaran. Karena itu, Islam tidak mempertentangkan akal dan wahyu, melainkan menganggap keduanya ini saling melengkapi. Jadi kalau akal itu untuk membantu manusia memahami kehidupan, sedangkan wahyu memberi arah dari nilai rasional. Nah, menurut Al-Kindi, ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu ilahi dan ilmu manusia. Nah, sedangkan Al-Farabi menjelaskan ilmu berkembang dari pengalaman dan logika hingga metode ilmiah. Namun, dalam Islam, seluruh ilmu harus tetap berada dalam bimbingan nilai ilahi agar tidak kehilangan arah. Integrasi akal dan wahyu terjadi, hal yang sangat penting. Jika manusia hanya mengandalkan akal, maka kebenaran akan menjadi relatif. Sebaliknya, jika wahyu dipahami tanpa akal, maka dapat menimbulkan pemahaman yang kaku. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan bersama. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam Islam mencakup aspek rasional dan spiritual. Akal dan wahyu harus diintegrasikan agar manusia tidak hanya cerdas secara intelektualnya saja, tetapi juga memiliki moral dan pedoman hidup yang benar. Baik, itu adalah penjelasan dari saya mengenai konsep ilmu dan integrasi akal dan wahyu dalam Islam. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Nabil Cahya Muharram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengertian internalisasi ilmu dan adab. Islamisasi ilmu adalah upaya membebaskan ilmu pengetahuan dari pengaruh sekularisme dan materialisme barat yang memisahkan ilmu dan nilai ketuhanan. Oleh karena itu, ilmu tidak hanya dilihat dari aspek duniawi, tetapi juga harus memperhatikan nilai spiritual dan tauhid. Tujuan internalisasi adab sudah jelas, ialah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi berakhlak dan memiliki kesadaran spiritual yang baik. Lalu ada pengertian adab. Nah, kata adab itu berasal dari kata Arab yaitu ad-daba yang berarti mendidik. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap tempat yang tepat bagi segala sesuatu.
Adab bukan hanya sopan santun, tetapi juga mencakup kecerdasan, kesadaran spiritual, dan moral yang baik. Dalam pendidikan Islam, adab sangat penting karena ilmu tanpa adab dapat menimbulkan kerusakan moral. Lalu selanjutnya ada landasan tauhid. Seluruh ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak memisahkan antara ilmu dan agama dan ilmu umum. Ada 4 poin penting, yaitu tauhid sebagai kesatuan ilmu, adab sebelum ilmu, adab sebagai inti pendidikan, dan fungsi ilmu untuk membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna secara moral dan spiritual. Selanjutnya kita memasuki materi Islamisasi ilmu dan kampus. Ilmu modern banyak dipengaruhi pemikiran sekuler yang memisahkan ilmu dari nilai ketuhanan. Oleh karena itu, muncul gagasan Islamisasi ilmu yang dipelopori Al-Attas dan Al-Faruqi. Islamisasi ilmu bukan sekedar memberi label Islam, tetapi memperbaiki cara pandang ilmu agar sesuai dengan nilai tauhid. Lalu, selanjutnya ada pengertian dan langkah Islamisasi ilmu. Menurut Al-Attas, Islamisasi ilmu adalah proses membebaskan manusia dari pemikiran sekuler. Lalu untuk langkahnya ada dua, yaitu isolasi dan integrasi. Isolasi berarti menghilangkan unsur sekuler dari ilmu modern, sedangkan integrasi berarti memasuki nilai-nilai Islam ke dalam ilmu tersebut. Selanjutnya ada 5 sasaran strategis. Nah, yang pertama, untuk menguasai ilmu modern, kedua, menguasai ilmu Islam klasik, ketiga, menentukan relevansi Islam pada ilmu modern, keempat, menggabungkan nilai modern dengan nilai Islam, yang kelima, mengarahkan pemikiran sesuai pola rancangan Allah. Lalu selanjutnya ada pengertian Islamisasi kampus. Islamisasi kampus adalah upaya menjadikan lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan nilai Islam. Landasannya terdiri dari akhlak, adab, dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Lalu tujuannya agar kampus tidak hanya menghasilkan mahasiswa pintar, tetapi juga berkarakter baik. Selanjutnya kita memasuki materi konsep manusia terdidik. Lalu ada pengertian manusia terdidik. Manusia terdidik bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijaksana, beretika, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang baik. Selain itu, manusia terdidik juga harus memiliki nilai Pancasila seperti beriman, kreatif, mandiri, dan mampu bekerja sama. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri manusia terdidik. Ciri-ciri manusia terdidik yaitu mampu belajar sepanjang hayat, berpikir kritis, menjaga hubungan sosial yang sehat, mampu memilah informasi dengan baik, dan mampu menyeimbangkan kesenangan dengan tanggung jawab. Jadi, manusia terdidik adalah manusia yang seimbang antara ilmu, moral, spiritual, dan sosial. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jundi. Oke, bismillah, teman-teman sekalian, saya melanjutkan presentasi teman saya. Kita masuk ke hakikat pendidikan. Jadi, pendidikan itu bukan cuma sekedar proses transfer ilmu. Maksudnya itu memindahkan pengetahuan dari guru kepada muridnya. Nah, dalam Islam, pendidikan adalah upaya pembinaan dan pengembangan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup dimensi intelektual, spiritual, dan sosial. Masuk ke dua peran manusia. Nah, jadi Islam menetapkan bahwa setiap manusia itu memiliki dua peran yang harus disiapkan melalui pendidikan. Peran pertama itu yaitu Abdullah, yang artinya sebagai hamba Allah. Nah, berdasarkan Quran surah Az-Zariyat ayat 56, tujuan penciptaan manusia dan jin adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka pendidikan harus mengarahkan setiap amalannya agar senantiasa bernilai ibadah dan didasari atas ketakwaan. Terus yang kedua itu sebagai khalifah, yang artinya sebagai pemimpin. Nah, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30, manusia diamanahkan untuk memakmurkan, mengelola, dan merawat bumi. Nah, pendidikan membekali manusia dengan ilmu dan keterampilan agar mampu menjalankan tanggung jawab
dengan sebaik-baiknya. Terus masuk ke tujuan pendidikan Islam dan evaluasi. Nah, dari dua peran tersebut, tujuan pendidikan Islam pun bersifat komprehensif, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual, membentuk akhlak yang luhur, memperkuat keimanan dan ketakwaan, serta melahirkan insan kamil, manusia utuh yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Evaluasinya pun tidak berhenti pada nilai akademik. Pendidikan Islam mengukur perkembangan peserta didik melalui 3 ranah. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan spiritual. Nah, masuk ke landasan teologis, semua yang tadi itu berlandaskan pada landasan teologis yang kokoh. Nah, pendidikan Islam berpijak pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utamanya. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai ketuhanan yang menjadi fondasi pembentukan karakternya itu integritas, kesadaran spiritual, dan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kedalaman batin. Nah, masuk ke kesimpulannya, jadi berdasarkan pembahasan kita tadi itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki karakteristik yang holistik dan integratif, yang menggabungkan ilmu akal, wahyu, dan adat sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Ilmu tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan semata, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah dan membentuk manusia yang berakhlak mulia. Integrasi antara akal dan wahyu menjadi kunci dalam menghindari kesalahan berpikir bagi yang bersifat sekuler maupun pragmatis. Selain itu, internalisasi adab sangat penting agar ilmu yang dimiliki tidak disalahgunakan, melainkan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah, serta memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kekuatan spiritual, dan kematangan moral. Itu presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.